Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Khairunisa. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan pertemuan yang lalu. Yang pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana pengertian dari film fiksi secara lebih detail, bagaimana jenis-jenis film fiksi, ciri-ciri, fungsi, dan bagaimana langkah-langkah proses pembuatan beserta dengan contohnya. Nah, di sini pasti teman-teman sudah tidak asing dengan film Harry Potter yang dibuat oleh J.K. Rowling. Nah, film Harry Potter ini merupakan salah satu contoh dari produksi film fiksi, di mana film fiksi ini merupakan film yang biasanya bersifat imajinatif, karena biasanya definisi dari film fiksi ini adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang berarti sebuah hayalan ataupun sebuah rekayasa atau hal-hal yang memang direka-reka. Nah, film fiksi ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses naratif yang bersifat karangan atau yang bersifat dikarang dan biasanya memiliki imajinasi non-ilmiah, di mana dalam hal ini penulis diharapkan untuk tidak menuliskan atau tidak membuat sebuah jalan cerita yang memang sesuai dengan realita. Dia harus menuliskan hal-hal yang memang di luar ekspektasi ataupun yang biasanya bersifat hayalan. Nah, kegiatan proses pembuatan film fiksi ini biasanya akan lebih banyak menonjolkan unsur-unsur imajinatif. Nah, film fiksi ini biasanya disajikan dengan format-format, biasanya dengan tulisan maupun pertunjukan secara langsung, yang biasanya audien ini bisa melihat bagaimana imajinatif yang mungkin saat-saat ini banyak dihadirkan juga di film-film yang mungkin secara nyata atau di dunia nyata ini tidak mungkin terjadi secara sesuai dengan jalan cerita tersebut. Untuk jenis-jenis dan ciri-ciri film fiksi ada beberapa hal. Yang pertama, jenis-jenis dari film fiksi itu contohnya adalah beberapa karya-karya sastra, yaitu novel, lalu karya-karya roman, lalu karya-karya cerpen, itu biasanya masuk ke dalam jenis-jenis kelompok-kelompok fiksi. Lalu untuk berbagai ciri-ciri produksi fiksi atau film-film fiksi, yang pertama biasanya dia bersifat imajinatif dan bersifat rekayasa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya di dalam fiksi ini tidak terdapat kebenaran yang bersifat mutlak. Jadi hal-hal yang bersifat kebenaran biasanya tidak banyak ditemukan di proses pembuatan film fiksi ini. Lalu umumnya film-film fiksi ini menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat konotatif atau bahasa-bahasa yang bukan sebenarnya. Karena karyanya ini adalah karya-karya imajinatif, untuk penggunaan bahasa pun juga tidak membutuhkan bahasa-bahasa yang memang jelas ataupun tidak konotatif. Lalu yang selanjutnya, biasanya karya-karya film fiksi ini tidak memiliki sistematika yang baku. Seorang penulis skenario untuk film-film fiksi biasanya diberikan kebebasan apakah dia akan menggunakan alur yang maju terus atau menggunakan alur yang campur-campur. Misalnya kita melihat masa depan, lalu nanti kita menuju masa lalu, itu dibebaskan. Lalu untuk film fiksi sendiri, unsur-unsur emosi itu biasanya akan selalu banyak ditekankan supaya audien yang melihat ini bisa merasakan bagaimana emosional atau psikologis yang ingin disampaikan oleh seorang penulis naskah. Dan yang terakhir, biasanya karya-karya fiksi ini dia memiliki suatu pesan moral yang memang ditujukan kepada audien-audiennya dan biasanya bersifat hal-hal yang memang dimunculkan di sesi-sesi akhir di dalam film-film fiksi tersebut. Lalu terkait fungsi dan langkah-langkah bagaimana proses pembuatan fiksi itu sendiri. Yang pertama, proses pembuatan fiksi ini memiliki fungsi yang pertama untuk mengembangkan dan memperbanyak nilai-nilai praktis, nilai-nilai normatif, dan nilai-nilai estetis. Nah, sebagai suatu media yang menularkan pikiran-pikiran kreatif dan biasanya bersifat imajinatif ini, dia akan mengajak para penikmat film atau audiennya ini bagaimana menjalankan
imajinatif itu bisa sampai juga ke dalam pemikiran mereka sesuai dengan apa yang dituliskan oleh seorang pembuat skenario. Nah, lalu biasanya fiksi ini memiliki sebuah dasar yang bersifat menghayati, menganalisis, lalu merumuskan juga nilai-nilai kemanusiaan. Itu lebih banyak dimasukkan ke dalam fungsi-fungsi untuk proses pembuatan fiksi. Lalu untuk langkah-langkah bagaimana pembuatan film fiksi, ada beberapa hal. Yang pertama adalah proses pembuatan ide itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana mengembangkan ide, karena ini akan lebih banyak bersifat imajinatif atau khayalan, berarti ide-idenya ini harus di luar dari nalar manusia. Lalu juga harus memperhatikan bagaimana membangkitkan daya imajinasi audiennya. Itu harus diperhatikan karena ini basicnya adalah produksi fiksi atau film fiksi. Berarti imajinasi audien itu juga harus diperhatikan. Lalu mulai menuliskan skenario atau skrip, lalu membuat sebuah kerangka jalan cerita supaya pengembangan cerita ini tidak monoton tapi bisa lebih menarik dengan unsur-unsur imajinatif yang sangat menonjol. Lalu ada proses editing dan terakhir adalah proses review dan proses promosi kepada audiens. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh produksi-produksi fiksi. Yang pertama adalah film yang dibuat oleh Habibur Rahman, yaitu Ketika Cinta Bertasbih, itu masuk ke dalam kelompok film-film fiksi. Lalu karyanya Andrea Herata, yaitu Laskar Pelangi, itu juga masuk ke dalam kelompok-kelompok fiksi. Dalam hal ini fiksi-fiksi novel yang dibuat menjadi film. Lalu ada juga film-film Siti Nurbaya, itu juga masuk ke dalam kelompok fiksi novel yang pada akhirnya dibuat film juga. Lalu ada film Dilan 1990 dari novel dialihkan menjadi film, itu masuk ke dalam contoh-contoh fiksi dari novel. Lalu untuk fiksi-fiksi roman, beberapa film yang ada di Indonesia juga. Yang pertama adalah Petualangan Sherina, lalu Sidul Anak Betawi, itu masuk ke dalam kelompok fiksi roman. Lalu ada juga Gadis 4 Zaman, lalu ada juga Katak Hendak Menjadi Lembu, itu masuk ke dalam kelompok fiksi di dalam pengelompokan fiksi roman. Lalu untuk karya-karya fiksi cerpen, ada beberapa juga karya-karya Yus'er Ismail dengan judul Anak Kucing Klimis Menggigil Kedinginan. Lalu ada juga karya milik Tati Purwanti, yaitu Wasiat Kerinduan. Itu adalah contoh kelompok fiksi di dalam pengelompokan cerpen. Jadi untuk beberapa pengelompokan fiksi itu ada 3, yaitu fiksi novel, fiksi roman, dan yang terakhir adalah fiksi yang masuk ke dalam pengelompokan cerpen. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu bagaimana proses produksi dari film fiksi tersebut. Nah, biasanya film fiksi ini masuk ke dalam pengelompokan dari film-film pendek juga. Biasanya film fiksi ini ide jalan ceritanya bersifat hayalan atau bersifat fantasi yang akan membawa imajinasi audien yang melihat film-film tersebut. Nah, untuk durasi film fiksi karena masuk ke dalam pengelompokan film pendek, itu biasanya hanya berdurasi sekitar 60 menit saja. Tidak membutuhkan durasi-durasi yang cukup panjang. Nah, untuk durasi film itu ditentukan juga dari bagaimana jalan cerita yang akan ditulis berdasarkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang direncanakan. Lalu bagaimana skenario itu juga harus diperhatikan. Lalu bagaimana menghadirkan cerita-cerita yang menarik karena ini memiliki unsur-unsur imajinatif. Berarti bagaimana menarik perhatian audien atau menarik perhatian target yang akan menonton film-film ini juga harus dilihat dari perspektif dan sudut pandang orang-orang supaya perspektifnya ini tidak memiliki perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, untuk proses pembuatan film pendek ini juga perlu dilihat bagaimana kekuatan di dalam film tersebut. Kekuatan ini bisa dilihat dari kekuatan jalan ceritanya, lalu kekuatan visualisasinya, karena ini akan banyak berkaitan dengan imajinasi, berarti visualisasinya juga harus
diperhatikan. Dan yang ketiga adalah pesan yang terkandung, karena tujuan dari film fiksi ini adalah menyampaikan pesan-pesan moral atau pesan-pesan yang memang disampaikan biasanya pada akhir-akhir sesi untuk film-film fiksi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.